An ba'dil hukama annahu qala az-zuhdu khamsa khisalin. Al-thiqatu billah wa tabarri 'anil khalq wal ikhlas fil 'amal wa ihtimalul dhulum wal qana'ah fil yad. Dari sebagian ahli hikmah, mereka berkata bahwa zuhud itu apabila seseorang menggapai 5 perkara ini. Maka barang siapa yang mampu melakukan 5 hal ini berarti dia zahid. Zuhud sifatnya zahid orangnya. Zahid lebih dikenal dengan orang yang jauh dari dunia. Orang yang tidak mau dunia. Padahal zuhud bukan itu saja. Zuhud bukan kita memakai baju yang sobek, pakai kendaraan yang kecil, atau yang lainnya. Tapi zuhud itu perkara hati. Ada orang kaya raya tapi zuhud. Ada orang miskin cinta dunia. Maka itu ahli hikmah mengatakan bahwa yang disebut seseorang itu zahid apabila dia mampu melakukan 5 hal ini. Yang pertama, as-thiqatu billah. Orang yang yakin, percaya betul dengan rizkinya Allah, percaya betul dengan jaminannya Allah, itu orang yang disebut zahid. Orang yang thiqa billah itu enggak akan pernah datang sumpek urusan dunia. Karena dia yakin datang dan tidaknya rizki semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya ikhtiar untuk menyambutnya. Berapapun kadarnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka orang harus yakin dengan aturan tersebut, dengan jaminan tersebut dari Allah. Dan ini perlu hati yang thiqah, punya hati yang betul-betul percaya kepada Allah. Enggak sedikit ada orang yang enggak bisa tidur karena urusan dunia. Enggak sedikit orang yang kadang sedih karena urusan dunia. Padahal itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka orang zuhud yang zahid adalah orang yang percaya betul dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukthiru hammuk ma quddir yakun, kata Imam Haddad. Ada apa ente sumpek? Jangan ente sumpek. Karena yang ditakdirkan itu yang terjadi, yang enggak ditakdirkan enggak akan terjadi. Ente sumpek ini apa yang buat ente sumpek? Yang buat kita sumpek adalah enggak thiqah dengan Allah. Walladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi kusim lak hasilun ladaik. Yang memang jatahnya orang lain enggak akan pernah sampai kepadamu. Dan yang pasti sudah ditentukan untukmu, sudah dibagikan untukmu, akan datang ke tanganmu, enggak akan pernah meleset. In lam ta'rif unwana rizkik, farizku ya'rifu unwanak. Kalau ente enggak tahu alamat rezekimu, maka ketahuilah rezekimu tahu alamatmu. Makanya hanya orang-orang yang tidak yakin kepada Allah lah yang sedih urusan pembagian rizki atau yang lainnya daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahid adalah orang yang thiqah billah. Yang kedua, orang zahid itu adalah yang tabarri anil khalq. Ya. Tabarri itu orang yang tidak tergantung dengan makhluk. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail
wa izzatuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan mukmin itu bangun malam. Kalau ente mau jadi syarif, jadi mulia, jangan tinggalkan bangun malam. Mau jadi aziz, jangan butuh dengan makhluk. Jangan butuh dengan makhluk. Jangan pernah berhayal. Kalau umpama diem-diem gini terus dikasih orang uang. Ini hayalan pengemis. Ya, dikasih itu berarti orang yang tidak istighna anin nas. Berharap kepada manusia. Mending ente kalau mau khoyal, diem-diem gini tahu-tahu dari langit turun fulus. Sekalian khoyal. Berarti ente enggak berharap dengan makhluk, ente berharap dengan Allah cuma langsung dari langit. Tapi kalau sudah hayalnya aja dikasih orang, itu menunjukkan bahwa ente butuh orang. Jangan pernah bergantung dengan manusia, kecewa. Ya, kecewa. Li'annal insan sa'ah yuhsin wa sa'ah yusi. Karena yang namanya manusia itu sebentar berbuat baik, sebentar berbuat jelek. Yang senantiasa berbuat baik adalah Allah. Yuhsin wa madama yuhsin, dan senantiasa terus akan untuk wala wa mazala yuhsin, terus senantiasa, enggak pernah yusi ala abdi. Maka itu kalau mau jadi orang zahid, hati ini enggak boleh bergantung dengan makhluk. Ya, jangan pernah bergantung urusan rizki dan lain-lain kepada makhluknya Allah. Ya. Ta'alluq illa billah. Kalau mau bergantung hanya sama Allah. Ya. Pahami betul. Kadang-kadang di antara kita ini masih senantiasa bergantung dalam urusan apapun kepada makhluk. Ya. Ada satu orang bertanya kepada Habib Umar, Habib, saya kepingin punya rencana dakwah yang istimewa. Apa? Saya akan bangun proyek ini, proyek itu, yang kalau ini berhasil, hasilnya akan manfaat besar buat umat. Oh, bismillah, tapi punya kendala. Apa kendalanya? Kendalanya al-mal. Fulus gak ada Habib. Al-mal ya Habib, gak ada harta. Jawaban Habib Umar, idza saluhal galab tabi'ahul mal, au idza saluhal hal tabi'ahul mal. Kalau kita punya proyek, sebaiknya perbaiki hal kita kepada Allah. Keadaan kita ini diperbaiki, niat kita diperbaiki, jangan ta'alluq dengan makhluk, tapi ahul mal akan diikuti oleh harta. Harta datang sendiri. Idza saluhal hal tapi ahul mal. Ya. Kalau kita punya thiqah sama Allah dan tabarri anil khalq, kita lepas tangan dari makhluk, lancar semua urusan. Ya. Ente talak orang itu ente talak. Jangan 1, 3 kalau perlu. La raja'ata ba'dahu abadan. Atau kalau perlu ente li'an sekalian. Yang tidak bisa rujuk. Tidak ada muhalil, hatta ada muhalil tidak bisa balik itu li'an itu. Ya. Kenapa? Supaya tidak bergantung. Makanya Sayyidina Ali mengatakan ya dunia anti talikun thalatha. Ya dunia ente tak talak 3 sudah wis. Wala raja'a ba'dahu abada, enggak ada rujuk-rujukan sudah. Lah yang seperti itu ya, justru yang akan oleh Allah mudahkan urusannya, itu zuhud. Ya, bukan zuhud orang yang masih bergantung dengan makhluk. Zuhud hanya bergantung kepada Allah. Yang ketiga, wal ikhlasu fil amal. Orang yang zuhud itu adalah orang yang ikhlas. Yakni a'maluh mujarradah. Aniniyah ghairullah. Jadi semua amalannya itu kosong, sepi dari niat selain Allah. Semua amalannya hanya untuk Allah, ini namanya zahid.
Dikatakan orang itu zahid, zuhud, kalau sudah ikhlas amalnya karena Allah. Kalau masih karena manusia, itu berarti masih berharap. Orang yang niat dalam amalan untuk manusia itu kan karena dia berharap dilihat, berharap disanjung, berharap diberi. Belum zuhud kalau orang amalnya bukan karena Allah. Tapi kalau orang amalnya karena Allah, berarti dia betul-betul berharap pahala dan ganjaran, imbalan hanya dari Allah. Dia nggak miliki satu keinginan dari makhluk. Ana mau tanya, ente pakai serban, pakai imamah, pakai semuanya, pakai jubah di hadapan orang. Kalau niatnya ihya sunnah, pahala besar. Tapi kalau niatnya cuma dipandang orang, kan supaya kita itu diberi oleh orang. Supaya kita disanjung oleh orang. Supaya orang husnudzon, prasangka baik dengan kita, kemudian memberikan sebagian hartanya. Itu kan niat kita. Kalau masih seperti itu niatnya berarti masih berharap. Ini bukan zuhud. Zuhud itu melakukan apapun untuk berharap imbalan hanya dari Allah. Jadi kalau masih di kita ini ada ketidakikhlasan, berarti kita belum zuhud. Walaupun gak punya apa-apa. Ya. Katanya ulama, wa minazina at-tazayyun wa minazina tarku tazayyun. Wa minazina tarku tazayyun. Dan dari berhias dan daripada bersolek adalah meninggalkan berhias. Paham? Pakai kopiahnya yang jelek, bolong-bolong. Pakai baju yang jelek, warnanya bukan lagi putih, agak kecoklat-coklatan. Sarungnya sudah lama. Kalau dilihat orang, Masya Allah, orang ini zuhud. Ada ya tazayyan, bersolek dengan meninggalkan hiasan. Ya. Ada orang masuk ke majelis dengan sarung yang jelek gitu. Akhirnya subhanallah, ini orang Masya Allah, ini pasti zuhud ini. Ya. Ini pasti orang tidak cinta dunia. Padahal dia berhias, memakai hiasan dengan meninggalkan hiasan. Karena dia memakai itu semua agar dibilang orang zuhud. Agar dibilang orang gak cinta dunia. Ini tazayyan bitarkiz zina. Nah, makanya itu menunjukkan amalnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya dari sekarang untuk ikhlas. Bebaskan hati kita dari niat selain Allah. Itu baru zuhud. Kalau masih belum, berarti kita masih berharap dengan makhluk. Yang keempat, wahtimalu dzulum. Orang zuhud itu orang yang sabar. Kalau dia dizalimi, dia sabar. Dia dihina, dia sabar. Dia dicaci, dia sabar. Dia direndahkan orang, dia sabar. Ini termasuk zuhud. Ya, sabar. Ya, sebagaimana dalam pelajaran kita sebelumnya dikatakan ra'aitu jami'it ta'am, ya ra'aitu jami'il at'imah falam ara ta'aman aladzu minas sabr. Aku lihat semua makanan macam-macam, tidak ada makanan yang paling lezat, paling enak seperti sabar. Karena sabar itu awalnya jamu, pahit, tapi akhirnya lebih manis daripada madu. Wa halifis sabra wa'lam anna awwalahu murrun wa akhiruhu kasyahdi wa dharabi, kata Imam Haddad. Maka itu kita hidup di dunia nggak akan lepas dari perbuatan dolimnya orang. Yang harta kita diambil, yang kita dizalimi, yang tidak adil. Kalau nggak dari luar, dari dalam. Orang nggak zalim kepada kita, mungkin keluarga kita yang zalim. Termasuk zulum, mengambil harta atau kepemilikan kita dengan cara yang tidak benar, zulum. Walaupun definisinya zulum, wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu zulum. Tahu zulum? Wad'u syai' fi ghairi mahallih zulum. Ente datang ke majelis ini pakai celana jin, tidak pakai kopiah. Kalau perlu pakai celana pendek, zalim ente. Kenapa? Li'annak ente wada'ta syai'an fi ghairi mahallih. Zalim itu kan bukan cuma mendolimi orang dalam bahasa Indonesia, itu bukan. Ya. Maka sabar.
Orang zahid itu sabir au muhtamil anil adza. Ya, yang namanya ujian itu datang dari manapun. Ada yang ujiannya muridnya, ada yang ujiannya gurunya, ada yang ujian istrinya, ada yang ujian temannya, ada yang ujian tetangganya, macam-macam. Kalau tidak dari sini, macam-macam. Ada yang ujian dari ibunya, ini yang paling berat. Ada ujian dari ayahnya, ada ujian dari temannya, atau dikhianati, atau ujian dari gurunya, macam-macam ujian itu datang, perbuatan zulum itu. Maka orang yang zahid itu yang muhtamil, yang sabar, mampu menahan emosi dari perbuatan tersebut. Terakhir, wal qanaah fil yad, dan kemudian yang disebut dengan zuhud adalah orang yang qanaah, merasa puas dengan apa yang ada di tangan. Yang ada itu yang dinikmati. At-ta'affuf an malil ghair. Yang ada di tangannya itu yang dia nikmati, dia pakai. Wah, dia merasa puas dan banyak dengan harta yang dia miliki walaupun sedikit. Qanaah ma fil yad. Tidak pernah berpikir, ya kapan ana seperti fulan, kapan ana seperti fulan, coba ana seperti itu, coba ana. Yang ada di tangannya itu yang dinikmati. Yang punya mobil harus qanaah, disyukuri yang ada di tangannya dia itu mobil itu. Karena banyak yang nggak punya mobil, ada yang punya motor. Yang punya motor syukur, karena ada banyak yang nggak punya motor, naik sepeda, kemana-mana naik sepeda, nggak punya motor, nggak mampu. Yang punya sepeda syukur, karena ada yang nggak punya sepeda, ada yang jalan kaki, mau beli sepeda nggak bisa. Yang jalan kaki syukur, karena ada yang nggak punya kaki, jalan aja nggak bisa. Yang nggak punya kaki syukur, karena ada yang bicara aja nggak bisa, lihat aja nggak bisa, sakit dari terlentang. Yang sakit, yang terlentang syukur. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Untung masih dikasih kenikmatan iman. Ya. Makanya jangan lihat yang atas, lihat yang bawah supaya kita syukur. Kemudian qanaah. Ya. Innal qanaata kanzun laisa bil fani. Ya. Ini qanaah ini pusaka yang paling mahal yang kita miliki. Orang kalau sudah hidupnya qanaah ini pasti nikmat. Orang kalau hidupnya serakah, tomak, pasti susah walaupun hartanya banyak. Jadi kekayaan dan tidaknya orang itu bukan di harta tapi di hati. Zuhud ini orang yang qanaah dengan apa yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab.